warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mudah-mudahan yang hadir pada malam yang mulia ini semuanya sadayana panjang umur. Mudah-mudahan semuanya sehat badannya, barokah rezekinya. Mudah-mudahan suatu saat Allah takdirkan bisa berangkat haji. Mudah-mudahan suatu saat Allah takdirkan kita semuanya berangkat umrah. Amin ya rabbal. Haroyong angkat ke haji, haroyong angkat umroh, haroyong terus sekarang 200 doakan wa habib sehartosna. Amin ya rabbal. Masih semangat masih? Namun sebelum saya melanjutkan tausiah saya, alangkah baiknya kita sama-sama tawasul dengan membaca sholawat burdah dan ma'abeh. Mudah-mudahan dengan keberkahan sholawat burdah, mudah-mudahan terkhusus calon tamunya Allah, yaitu Bapak Haji, Ibu Yeti, begitu juga Ibu Ini, Ibu Dadi, semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, disehatkan oleh Allah, dan semua yang hadir pada malam yang mulia ini suatu saat bisa berangkat haji dan umrah. Amin ya rabbal. Sallallahu Nabi Muhammad. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك wahai Allah kami datang memenuhi panggilanmu tiadalah sekutu untukmu segala puji dan kuasa untukmu kami meraba tanpa cahaya kami yang lupa hina dan papa di hadapanmu yang maha indah di hadapanmu yang maha mulia labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya sallallahu ala Muhammad Allah sallallahu ya Rasulullah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad al-qaramun wa muhtaramun segenap para alimin ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru, khusus murabi kita guru kita semua Al-Hajj Muhammad Yahya LC dan seluruh para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru alladzi lam yudkar ismuhum yang mana pada kesempatan malam yang penuh bahagia ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kenapa saya tidak sebutkan nama-namanya? Karena tak hafal nama-nama. Tapi ini tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan dengan kehadiran para habaib kita, dengan kehadiran para alim ulama kita, dengan kehadiran para penyambung lisan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang penuh berkah ini menjadikan daripada salah satu asbab musabab turunnya rahmat keberkahan kepada kita semuanya. Amin dong. Amin. Itu dong, jangan pelit-pelit doain ulama ya. Kita doakan mudah-mudahan para alim ulama kita terkhusus dewan guru, segenap dewan guru, pondok pesantren As-Siddiqin mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keistiqomahan untuk membimbing kita semuanya. Allah jadikan murid-muridnya, santri-santrinya saleh au salehah, amin ya rabbal. Khusus kepada keluarga besar calon tetamunya Allah, yaitu Ibu Dari, Pak Acim, juga Ibu Yepi, Ibu Eni dan seluruh calon tamunya Allah yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau yang ini melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji ke tanah suci mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, bisa melaksanakan
melaksanakan sebagaimana mesti haji, melaksanakan kewajibannya, sunnahnya, dan Allah jadikan haji yang mabrur, makbul, makbulah. Amin ya rabbal. Lupa pula saya sampaikan salam penghormatan saya kepada segenap aparatur pemerintah beserta jajarannya, Bapak UU, RT, RW-nya, dan seluruh aparat pemerintah yang lainnya, dan seluruh para hadirin wal hadirat, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, para pecinta baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam yang penuh bahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih cinta, masih sayang, masih ridho kepada kita semuanya. Dan ini membuktikan bahwasanya bukti sayangnya Allah, cintanya Allah, ridhonya Allah kepada hamba-Nya. Karena di mana tatkala Allah sayang, di mana tatkala Allah ridho kepada hamba, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hamba-Nya bermaksiat kepada Allah. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita semua untuk senantiasa memenuhi undangan Sahibul Bait untuk menghadiri acara Walimatus Safar atau halal bihalal, sekaligus peringatan haul Kiai Haji daripada Abdurrahman. Alhamdulillah, namanya kebetulan sama ya. Mudah-mudahan semakin banyak acara haul, acara Walimatus Safar, mudah-mudahan semakin banyak pula turunnya rahmat keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini telinga kita dihalalkan oleh Allah untuk mendengarkan nasihat, lisan kita dihalalkan oleh Allah untuk membaca sholawat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar di majlis ini melainkan pulangnya ke rumah mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal. Melainkan kita pulangnya ke rumah, hajat-hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang dalam hatinya pengen berangkat haji, mudah-mudahan suatu saat Allah takdirkan berangkat haji. Amin ya rabbal. Makanya Bu, dari sekarang udah niat aja dari sekarang. Ya Allah, saya pengen haji, pengen ke tanah suci, pengen umroh ya. Makanya nanti Bapak Haji doain nih, yang hadir di sini doain, jangan lupa ya. Mudah-mudahan karena doa di sana tempat ijabah. Doa di sana itu tempat ijabah. Makanya nanti bulan Ramadan doain terkhusus daripada jamaah pondok pesantren sedikit, mudah-mudahan suatu saat kapanpun suatu saat bisa berangkat haji dan umroh. Amin ya rabbal. Maka niat baik yang baik Pak, niat yang baik Bu, karena kenapa? Faidah ardallahu bi abdi khair. Ketika orang punya niat baik, punya apa? Niat baik, punya niat kasayang. Ya Allah, saya pengen berangkat haji, pengen kayak orang lain, bisa ziarah ke kota Madinah atau makamnya Rasulullah, bisa sholat sunnah di makamnya Ibrahim, bisa ziarah ke Baqi, bisa ke Tubasul, ya, bisa ke tanah haram. Kita punya niat baik nih, maka Allah akan mencatat satu amal kebaikan. Amin ya rabbal. Faidah andai kata kita terjadi dengan niat baik tersebut, kajangan niat punya saya kan, kajangan tenan orang halal bihalal, kajangan tenan orang ayeuna angkat ke tanah suci, kajangan tenan orang biasa tawaf keliling Ka'bah, maka Allah akan melipat gandakan 70 bahkan 1000 bahkan lebih. Shallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan niat baik kita mudah-mudahan suatu saat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya, orang sadayana jaga di yaumil kiamah, kita semuanya mendapatkan syafaat daripada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini acara yang bagus, acara anu sae, acara anu mulia ya. Karena ini dalam acara halal bihalal sekaligus haul.
diisi dengan sholawatan, diisi dengan baca zikir, insya Allah tidak didaukan lagi, tempat ini akan turunnya rahmat keberkahan. Amin ya rabbal. Sebagaimana para ulama mengatakan, inda dzikris shalihin tanzilur rahmat. Ketika satu tempat, satu majlis, yang mana di tempat tersebut kita mengundang, kita menghadirkan, kita menyebut nama-nama orang soleh, maka di tempat tersebut akan turun rahmatnya keberkahan. Amin ya rabbal. Dan rahmatnya Allah ini la hududu fiha. Rahmatnya Allah ini tidak ada batasan. Rahmatnya Allah ini tidak ada batasan. Yang diberi kesehatan dohir batin, ya, kesehatan pesang, kesehatan fisik, itu salah satu rahmatnya Allah. Ya, Allah takdirkan kita bisa berangkat haji dan umroh, itu salah satu rahmatnya Allah. Karena orang yang berangkat haji dan umroh itu hanya orang pilihan, jami anu dipilih Allah. Karena banyak di luar sana seberjami anu mampu, banyak orang yang kaya bantak hartanya, tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya Allah. Karena itu mudah-mudahan yang hadir pada malam yang mulia semuanya bisa berangkat haji dan umrah. Amin amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal. Ketika orang berangkat haji dan umrah, masya Allah, tentunya ada 3 cara. Ada yang namanya haji kiron, ya, ada haji ifrad, ada haji tamattu, ya. Biasanya kan kalau orang udah dihalali ataupun haji yang suka nanya nih, Pak Haji kemarin ngambil haji yang mana nih? Haji ifrad, haji kiron, apa haji tamattu? Nggak tahu gua mah. Yang ikut toa, yang lain pusat ikut sa'i. Terkadang kita nggak tahu, ya mungkin haji ifrad kali ya. Masya Allah. Ada bermacam-macam ya, haji kiron, ya haji yang dibarengkan haji dan umroh, haji tamattu, ada haji ifrad. Haji tamattu adalah yang mendahulukan umroh dulu baru haji, ya, mendahulukan sunnah dulu baru haji. Kadang ke Madinah dulu, ya. Sholat di Madinah itu masya Allah pahalanya besar. Ujar Nabi, kata Nabi, sholatu fi masjid hada afdalul alfa sholatin fi masjidihi. Sholat di Masjid Nabawi itu lebih utama, lebih sahih daripada 1000 masjid yang lainnya. Ya. Jadi sholat di Madinah itu lebih sahih daripada sholat di ibaratnya di masjid 1000 masjid di apa? Di Cirahayu lah. Jadi sholat sarokat itu agak mahal. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa sholat di kota Madinah. Amin ya rabbal. Tentunya ingin berangkat baik haji ifradnya, haji kironnya, haji tamattunya, tentunya orang ingin mendapatkan predikat haji yang mabrur. Betul? Ya. Haji yang apa? Yang mabrur. Sementara haji yang mabrur itu masya Allah kita harus mengerjakan syarat rukunnya, ya, wajibnya, sunnahnya harus sempurna. Ya. Mudah-mudahan Bapak Haji beserta keluarga bisa melaksanakan haji dan umroh dan bisa melaksanakan kewajiban dan sunnahnya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Adapun para ulama mengatakan di antaranya haji mabrur itu adalah huwal qabul, haji yang diterima. Haji apa? Haji yang diterima. Haji yang diterima tentunya bisa melaksanakan ibadah haji sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Daripada mulai niatnya, ya, jangan lupa niat karena Allah. Jangan sampai kita niat pengen dipandang sama orang lain. Saya pengen disebut haji, pengen dipandang orang lain. Harus niat karena Allah, harus ridho, harus ikhlas, ya. Ridho kita mau ditempatin di mana? Ibaratnya hotelnya jauh nih, hotelnya jauh. Jangan sampai dalam hati, buset dah, gua ini tempatin hotelnya jauh-jauh amat, ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, pokoknya niat lillah karena Allah. Jangan sampai di hati enggak ridho. Pokoknya semuanya karena Allah. Insya Allah tanda-tanda itu orang yang haji mabrur. Orang yang haji mabrur itu diantaranya tanda-tandanya ayyarji akhir. Ketika sepulang daripada Masjidil Haram, ketika pulang daripada haji dan umroh itu ada perubahan dalam segi ibadah, ada kebaikan. Itu tanda-tandanya haji yang mabrur. Yang tadinya nggak suka sedekah, rajin sedekah.
Yang tadinya nggak suka berjamaah jadi berjamaah. Yang tadinya nggak suka sholawatan rajin sholawatan. Yang tadinya nggak suka hadir majelis ilmu hadir majelis ilmu. Yang tadinya nggak suka sholat rajin sholatnya awal waktu. Itu tanda-tanda haji mabrur. Tapi kalau sebaliknya, kalau ada orang berangkat haji tapi lebih parah mentarina sholat karena sholat, mentarina suka pengajian karena pengajian, mentarina bager jadi korak. Itu gitu malah haji mabrur, namina haji matun. Mudah-mudahan Bapak Haji makin tambah bager. Amin ya rabbal tambah berehan. Amin ya rabbal rajin ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Ya Masya Allah, jangan lupa niatnya. Ya, niat nawaitul hajjah wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Belajar daripada manasiknya, ya, dari pakai cara kayak ihramnya belajar. Ya, jangan sampai gua mah gimana nanti aja kumaha kewat. Soalnya ada yang terjadi, ada salah satu jamaah orang udah tua atau sepuh, mereka nggak ikut manasik haji. Udah gimana, ntar aja belajar tutorial di YouTube aja dah. Masya Allah. Suatu saat hiji waktu nalika ngangge kain ihram, Masya Allah, karena tidak ikut manasik haji, akhirnya nalika ketika ingin berangkat, ingin naik ke mobil, Masya Allah, akhirnya kain ihram kaincak, kayaknya tidak merosot, Masya Allah. Akhirnya aman-aman, Masya Allah, sampai istri-istri kargi. Ini nutupan palon dan merosotnya harus aki-aki, Masya Allah. Istasegar, Masya Allah. Soalnya Muhammad. Jadi belajar, ya, karena ketika ibadah haji, Masya Allah, benar saya sampaikan, pesak fisik harus sehat, dijaga, ya. Mudah-mudahan haji beserta keluarga selalu dengan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Karena ketika setelah pakai ibadah kain ihram itu diberlakukan larangan. Ya apa? Diberlakukan larangan. Perbanyak baca talbiyah. Ketika sudah pakai kain ihram, perbanyak apa? Talbiyah. Terserah mau gayanya gimana. Ya, mau labbaik Allahumma labbaik, silakan, atau labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Itu boleh, ya. Karena jangan sampai kita ngeledek orang. Karena setiap suku itu terkadang bahasanya beda-beda. Ada yang bacanya kayak gini, labbaik Allahumma labbaik innal hamda. Ternyata inyong dari Tegal, Masya Allah. Ada yang kayak gitu, ada yang kayak sinden, macam-macam. Udah jangan beranggap orang bacanya kayak gini-gini amat. Udah qadalillah, karena jangan sampai kita mencaci, jangan kita sampai menghina, jangan sampai kita bermusuhan. Artinya jidal itu jangan sampai bermusuhan. Wala kutuqo wala jidala, ya, wala rafasa itu jangan sampai kita namanya berhubungan sama istri, ya. Bahkan sebagian ulama juga mengatakan rafas itu artinya jangan sampai kita membicarakan hal-hal yang menjurus daripada perbuatan seperti itu, ya. Wala fusuqa wala jidala, ya, jangan bermusuhan. Wala rafasa, jangan sampai kita mencaci orang. Banyak komen orang lain, komen dulu, wah jangan gitu, hidung tuh ininya, Masya Allah. Kan di sana bermacam-macam kulit, ya. Ada yang hitam gede, ya, ada yang hitam gede, ada yang hitam gede. Orang Afrika ternyata, Masya Allah. Jangan hina, jangan caci, ya. Maka udah kita khusyuk ibadah, ya. Ketika tawafnya keliling-keliling Ka'bah, baca yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau nggak tahu, ya kita baca apa, bawa buku manasik haji, ya, bawa buku manasik haji. Ketika tawaf kan ada bacaan-bacaannya, ya. Tawafnya wajib, tapi kalau bacaannya hanya hukumnya sunnah. Jadi kalau baca yang kita baca, ibaratnya kita lagi tawaf, lagi bawa buku manasik. Tapi ketika di saat itu, karena kan banyak berjumlah ribuan, bahkan jutaan, mungkin ada yang ketimpa, yang kesender, sehingga buku manasiknya jatuh. Akhirnya jatuh. Ya udah, yang kita bisa baca apa? Bisa ini Habib, Allah Rasulullah afa wal afiyah wa mu'afatan dan nikmatan fid dunya wal akhirah, boleh. Atau baca Rabbana atina, boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putaran ke-1 baca itu, putaran kedua baca, lupa lagi, Rabbana lagi, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Putaran keempat
lupa lagi tahunya Robbana. Oh, kata malaikat ini nggak jauh, paling Robbana lagi nih. Masya Allah, Robbana lagi. Gak apa-apa kalau kita baca itu juga kalau kita nggak tahu ya. Ibaratnya kalau tahu ya semua kita baca doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, seterusnya. Ya. Insya Allah pulang ke rumah juga nggak bakal disebut haji Robbana, tetap aja haji. Ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi laksanakan doanya ketika wukuf ya, perbanyak zikir ya. Pokoknya lagi di sana udah kita jangan mikirin masalah dunia deh. Jangan lagi tawaf. Oi, harga sepeda berapa nih? Yang keluaran baru udah macam tutup aja handphonenya dulu. Masya Allah. Jangan harga handphone Oppo terbaru berapa? Udah tutup dulu. Udah mikir kita khusus ibadah kepada Gusti Allah. Insya Allah di sini keluarganya akan siap untuk daripada menjaga daripada usahanya yang lainnya. Pokoknya nanti acing khusus dari ibadah. Kita mendekatkan diri kepada Allah, syukur bisa meneteskan air mata. Karena kenapa? Ketika kita meneteskan air mata di tanah suci, tapi insya Allah Pak Bu, jangankan kita menerangkan air mata, kita nggak apa-apa juga insya Allah. Kalau orang datang ke tanah suci, masya Allah, baru melihat Hajar Aswad, baru melihat Ka'bah, masya Allah, pasti mencurahkan air mata. Karena itu salah satu masya Allah keajaiban, salah satu daripada anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena itu mudah-mudahan suatu saat kita bisa memandang Ka'bah secara langsung. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Haji beserta keluarga bisa melaksanakan daripada ibadah wajibnya seperti tawafnya, wukufnya, ya, sa'inya, mudah-mudahan yang lainnya sehingga diterima amal ibadah hajinya, sehingga Allah takdirkan daripada pulang rumah haji yang mabrur, mabrurah, makbul, makbulah. Amin amin ya Rabbal. Yang belum haji jangan khawatir ya. Yang melaksanakan haji jangan khawatir, karena terkadang orang bisa berangkat haji itu terkadang ada nasibnya. Betul ya, ada nasib Allah takdirkan bisa berangkat haji. Karena saya pernah dengar salah satu ceramah dari Habib, katanya haji itu ada linasib, ada linasab, ada likasab. Linasab karena keluarganya memang sering berangkat haji dan umroh, kakaknya, adiknya, abahnya, cucunya pada berangkat haji semua. Ya, ada likasab dengan kerjanya, dengan usahanya sehingga dia bisa berangkat haji. Ada hajinya itu dengan linasib. Linasib jalmina mata usaha, jalmina majalmi tegaduh. Tapi masya Allah, karena Allah panggil nasibnya bisa berangkat haji. Karena emang ini terjadi. Ada salah satu jamaahnya Haji Mustafa dari pada Jakarta. Ketika setiap majlisnya Haji Mustafa itu jamaah selalu hadir. Setiap ada acara di Haji Mustafa hadir istiqomah. Masya Allah istiqomah. Suatu saat dia mendapatkan satu musibah, mendapatkan kecelakaan, ditabrak sama seorang. Masya Allah, yang menabraknya ini kebetulan min ahli khair, orang yang baik, anu bager. Sehingga dengan bentuk tanda terima kasihnya, dengan bentuk daripada sayangnya, jika dia yang kajal akan ditabrak ahli pamausan, alhamdulillah orangnya tidak meninggal, hanya luka sedikit. Bentuk saya terima kasih, bentuk saya cinta kepada sang panjenengan, saya berangkatkan umroh. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka itu mudah-mudahan Allah takdirkan suatu saat bisa berangkat haji dan umroh. Amin ya Rabbal. Dengan cara apa aja itu rahasia Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bisa aja yang tukang kuli bisa haji, bisa aja yang tukang main sepeda bisa haji, bisa aja yang kerjanya bisa berangkat haji, bisa aja, karena itu rahasia Allah. Hadirin yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga malam hari ini kita sekaligus dalam acara memperingati haulnya daripada orang tua kita semuanya, guru kita semuanya, yaitu Kiai Haji Abdurrahman. Tentunya orang yang dihauli, yang namanya orang yang dihauli tentunya orang soleh. Ya, bukan sembarang orang, ahli ibadah. Namun sebelum saya melanjutkan bahas haul, saya pengen sholawatan dulu. Siap sholawatan? Siap sholawatan? Biar nama barokah. Tim hadroh siap, tim hadroh? Udah pada ngantuk nih. Ayo sholawatan lagi. Kita sama-sama membaca sholawat busro.
Salawat busro apa? Kena hafalnya ulang nanti oke gas salawat busro apa itu non fadilahna, karena salah satu fadilahnya salawat busro saya mendapatkan salah satu jasa ini, maka malam hari ini saya jazakan juga kepada kalian dari hati segala Harun bahwasanya siapa yang mengamalkan salawat busro, insya Allah hajatnya, keinginannya akan mudah dijabah oleh Allah. Mudah-mudahan yang belum berangkat haji tahun depan bisa daftar haji. Mudah-mudahan barokahnya salawat busro yang belum nikah cepat nikah. Barokahnya salawat busro, mudah-mudahan yang sedang usaha ya di kampungnya, di kotanya, mudah usahanya dilancarkan, diberkahkan oleh Allah. Barokahnya salawat busro, mudah-mudahan anak-anak kita yang sedang pesantren, anak-anaknya dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal sallallahu Nabi Muhammad. Yang paling kencang suaranya mudah-mudahan seperti dijabah keinginannya. Amin ya rabbal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busyara salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'al masyayikina wa mu'allimina wa tujuannya menghalalkan, meridhokan. Karena kenapa? Andai kata satu suap nasi,
ada apa? Satu suap nasi yang masuk ke dalam perut kita yang syubhat, apalagi yang haram. Setiap suap nasi yang masuk ke dalam perut kita yang haram, maka doa kita tidak akan didengar oleh Allah 40 hari. Itu satu suap. Apalagi kalau kita makan berapa suap? Kalau kita makan porsinya berapa suap kira-kira? 10 suap ada? 20 suap? Wah, 20 suap RW 06 Rewo, Masya Allah. Tinggal dikalikan aja ya. Makanya pentingnya ada halal bihalal. Mudah-mudahan Pak Haji beserta keluarga barangkali ya tadi udah mungkin bihalal. Mudah-mudahan setiap makanan atau minuman yang dimakan oleh beliau menjadi minuman atau makanan yang halal, sehingga amal ibadahnya diterima, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bahkan yang lebih ngeri ujar Nabi, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan atau minuman yang haram, maka neraka tempatnya. Maka dari itu mudah-mudahan Allah jaga kepada kita semuanya, sehingga diberikan oleh Allah rezeki yang halal, yang barokah, yang baik. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang kita hauli orang tua kita ada orang soleh, ahli ibadah. Gak ada sejarahnya orang peringatan haul, acara haul nih. Acara apa? Haul. Orang siapa? Haul siapa? Mantan preman, mantan pembunuh, mantan penjudi. Gak ada. Tentunya orang yang haul ini adalah tokoh, orang ahli ibadah. Ya. Yang namanya haul ini karena ada bermacam-macam arti. Haul ini ada dikatakan makna sekeliling. Alladzi barakna haulahu min nurihi. Allah memberkahi kepada sekeliling. Ada lagi di makna kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada upaya terkecuali ditolong kekuatan dari Gusti Allah. Ada lagi haul ini perjumpaan 1 tahun. Apa? Perjumpaan pertemuan 1 tahun dinamakan haul. Ya. Acara apa yang 60 tahun atau disebut haul. Tentunya kita haul ada orang soleh Bapak Haji daripada Abdurrahman, Masya Allah, beliau ahli ibadah. Ya, saya tahu waktu beliau masih ada ahli ibadah. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anaknya keturunannya soleh atau soleha. Amin, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Karena sangat butuh kita dengan apa? Dengan mendoakan orang-orang tua kita. Kata Nabi, mal mayit fi qabri kal ghurikil mughawis. Mayit di dalam kubur ini sangat seperti orang yang tenggelam, seperti jamaah di film, sangat membutuhkan doa daripada menjadi keluarganya. Sangat membutuhkan doa daripada sahabatnya, sangat membutuhkan doa daripada keluarganya, kerabatnya dan yang lainnya. Ketika dia telah mengirimkan doa anaknya, keluarganya, sahabatnya, dia itu yang menjadi cintanya. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka dari itu mudah-mudahan keluarga Kiai Haji Abdurrahman sebagai anaknya, saudaranya, cucunya mendoakan malam hari ini, mudah-mudahan beliau ketika meninggalnya husnul khatimah, diterima amal ibadahnya, diampuni semua dosanya, yang ditempatkan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak Haji jangan lupa nanti doakan Bapak di sana ya, karena terkadang sampean panjenengan sukses menjadi pengusaha, HP-nya, pengusaha sepeda, terkadang bukan hasil dari upaya kalian. Terkadang itu berkah doanya orang tua, terkadang itu berkah doanya ibu, berkah doanya bapak. Karena kenapa? Doanya bapak, doanya ibu itu lebih tajam daripada 70 wali Allah. Doanya anu jadi rama, doanya anu jadi ibu, doanya lebih seket daripada 70 wali Allah. Sampai dikatakan doaul walid ala waladihi kadoaul anbiya ala ummati. Doana anu jadi rama, doana anu jadi ibu terhadap putrana yang diibaratkan doana para nabi kalau jadi umatna anu enggal ijabah. Maka dari itu doakan orang tua, ya bahagiakan orang tua. Kalian pengen berangkat haji, kalian pengen berangkat umroh,
bahagiakan orang tua, bahagiakan orang tua, bahagiakan orang tua. Insya Allah Allah pun akan membahagiakannya. Amin ya rabbal. Insya Allah ketika kalian membahagiakan orang tua kalian, insya Allah suatu saat Allah takdirkan bisa berangkat haji dan umroh. Amin ya rabbal. Syukur kita bisa membuat senang orang tua sampai mengeluarkan air mata. Karena kenapa? Setiap tetesan orang tua kita yang keluar air mata karena bentuk senangnya, bentuk bahagianya, bentuk bingahna ku akhlak saya putrana, maka caiparan eta air mata tersebut akan menjadikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, dikala orang tua kita mengeluarkan air mata, bentuk bencinya, bentuk daripada hewana benduna kalau jadi putrana, maka air mata tersebut cai orang eta bakal ngajantenkeun azab ti Allah. Naudzubillah. Maka dari itu bahagiakan orang tua, bahagiakan orang tua, insya Allah Allah pun akan membahagiakan. Amin. Kalau kita ingin usahanya lancar, usahanya barokah, bisa berangkat haji dan umrah, bahagiakan orang tua, bahagiakan orang tua, insya Allah Allah pun akan membahagiakannya. Amin ya rabbal. Bahkan sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat Abu Umar bin Khattab, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini tidak bisa melihat wajahnya Allah, tapi saya pengen tahu abdi hoyong terang, saya pengen tahu cara tersenyumnya Allah kepada hambanya. Maka ujar Nabi, kata Rasulullah, wahai Ibnu Umar, kalau ingin melihat cara tersenyumnya Allah kepada hambanya, maka buatlah senyuman di wajah ibumu, buatlah senyuman di wajah ayahmu. Tatkala ibumu tersenyum dengan cita-citamu, tatkala ibumu tersenyum dengan kepribadianmu, tatkala ibumu tersenyum dengan akhlak baikmu, maka disitulah Allah sedang tersenyum kepada hambanya. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Habib, orang tua saya sudah meninggal, pun rama tos maut, pun ibu tos maut. Bahagiakan orang tua kita dengan cara bisa kita. Bahagiakan orang tua kita dengan cara kita berziarah kepadanya. Bahagiakan orang tua kita dengan cara kita mengirimkan doa kepadanya. Bahagiakan orang tua kita dengan cara kita menyedekahinya. Minimal setiap kita ba'da sholat, kita mendoakan orang tua kita yang telah meninggal. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang pengen saya sampaikan, cuma hanya bisa berdoa khusus kepada tetamunya Allah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran, keberkahan. Mudah-mudahan begitu juga sahibul haul, yang orang tuanya beliau, orang tuanya Bapak Haji Yahya, Ustaz Yahya, Ustaz Haji. Mudah-mudahan beliau diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin, kita sangat butuh dengan sosok alim ulama, sangat butuh dengan sosok para ahli ibadah. Yahtazul insan ila ziyarati mayyitin wa idza lam yajidhu fil ahya in tara'a ala suratuhu bil amwat. Kita sangat butuh dengan sosok ahli ibadah, kita sangat butuh sosok dengan para kiai, kita sangat butuh dengan sosok ahli ulama. Karena terkadang dengan berkunjung kepadanya, dengan dekat kepadanya, dengan berteman kepadanya, bisa menambahkan ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya perhatikan seperti itu. Biasanya orang kumpulnya sama orang ahli ibadah akan ke bawah ibadah. Biasanya kumpulnya sama tukang ibaratnya main judi, ke bawah judi dia. Biasanya gaulnya jeung tukang ngeuseul, ka bawah ngeuseul. Jeung tukang manuk, bawa manuk. Nah, makanya bergaulah sama yang baik, insyaallah akan bawa baik. Amin ya rabbal. Kita sangat butuh dengan berkenal, dengan berteman, dengan dekat dengan alim ulama, orang ahli ibadah seperti alim ulama Kiai Habib yang istiqomah, yang ahli ibadah. Karena dengan berteman kepadanya, dengan berkunjung kepadanya, bisa menambahkan ibadah ketaatan kepada Allah. Dengan berkunjung kepadanya, dengan bertemu dengannya, dengan bersilaturahim kepadanya, bisa kita menangis karena takut kepada Allah. Wa idza lam yajidhu fil ahya, andai kata kita belum ada sempat cakaya waktu untuk berkunjung, berziarah atau silaturahmi, berteman kepada kiai, ulama, alim ulama yang ahli ibadah yang masih hidup, maka ambillah pelajaran daripada orang tua kita terdahulu. Orang tua yang terdahulu kita ngajarin kayak gimana ya? Sepuh orang ngajarkan di rumah dari segi ibadahnya. Orang tua kita ngajarin makannya seperti ini, ya kita ikutin.
Orang tua kita ngajarin tahlil, ya tahlil. Orang tua kita ngajarin maulid, ya maulid. Jangan sampai kita kebawa aliran yang gak jelas. Jangan sampai kita kebawa ajaran-ajaran yang gak jelas. Kita ikutin orang tua kita terdahulu. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat dan barokah seperti yang diajarkan oleh orang tua kita dulu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu tidak dapat kita panjang lebar, sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah mungkin karena kebodohan, karena kesalahan fakir, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya bisa berdoa khusus keluarga besar Pak Haji, Bu Yepi, serta Bu Dari, ini mudah-mudahan beliau diberi selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan, diberikan daripada kelancaran dari mulai awal berangkat dari Kuningan sampai ke Tanah Suci dengan keadaan sehat walafiat, jadi hajinya haji makbul dan mabrur. Amin ya rabbal. Karena ujar Nabi, tidak ada balasan haji yang mabrur terkecuali surganya Allah. Maka dari itu mudah-mudahan calon yang Allah dengan berdekat haji yang mabrur dan mabrur makbul. Amin ya rabbal alamin. Rabbi farfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa minna bi tariqatihim wa ma'ana fi al-majdan. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa sallallahu tabaraka wa ta'ala kulli salatin as-sabi wa sallallahu amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan li'amika wa zida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika al-karim wa ala asma'ika. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa anfusana wa amwalana wa kulli shay'in 'adadana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi jinatika wa amalika wa yadika min kulli syaitanin marid jabbarin 'ain wa dhi'in wa dhi'in wa min syarri ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna bil 'afiyah wassalamah wa bikna bil taqwa wal istiqamah. Allahumma nihayatan mabruran wa damman maghfuran. Allahumma kayyafuka tuhibbul afwa wa nas'aluka ridha wa a'udzu bika min syarri. Allahumma ij'al niyatana niyatal mukhlisin wa amalana amal as-salihin wa dhunubana dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal salihin wa mautana mautal syuhada wa ansurna bi zulmil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya'i wal mursalin. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rahman ya Rahim. Pada kesempatan malam yang penuh bahagia ini ya Allah, kami berkumpul bersama keluarga kami, orang tua kami, para alim ulama, santri-santri kami ya Allah. Maka dengan keberkahan majlis yang mulia ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Sungguh kami banyak berumuran dosa ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa orang tua kami dan guru kami ya Allah. Andai kata ibu kami masih ada di dunia ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, berkahi rezekinya ya Allah. Andai kata ibu kami, orang tua kami sudah dalam kubur sana ya Allah, maka jadikanlah kuburnya taman surga ya Allah. Terima amal ibadahnya, ampuni semua dosa. Ya Allah ya Rabb, sungguh kami sudah tidak bisa melihat raut wajah ayah kami, ibu kami yang sudah dalam kubur sana ya Allah. Maka dengan keberkahan majlis yang mulia ini ya Allah, pertemukanlah kami di dalam kiamat di bawah sana Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, izinkan mata kami yang penuh dosa ini ya Allah untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Izinkan tubuh kami yang penuh dosa ini ya Allah untuk memeluk wajah Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah keluarga kami, anak-anak kami, masyarakat kami, santri-santri kami saleh al-saleh. Ya Allah ya Rabb, izinkan kepada hamba-Mu ya Allah untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kami, membahagiakan ibu kami, membahagiakan ayah kami untuk melaksanakan haji dan umrah, untuk berkunjung ke makam Sayyidina Muhammad. Ini adalah cita-cita dan kebahagiaan kami ya Allah, untuk memberangkatkan orang tua kami ke tanah suci ya Allah. Ya Allah ya Rabb, janganlah Kau cabut nyawa kami ketika dalam keadaan maksiat. Akan tetapi cabutlah nyawa kami dalam keadaan sholat, cabutlah nyawa kami dalam taat, cabutlah nyawa kami ketika tanah suci ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah indal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata Mabrur, amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma
Tapi doa anak orang katanya ada katanya ada widai tapi doa apa begini dia kesehatannya apa doanya ambil sehat apa kita widai ketemu dia